Halo teman-teman Sandra Salon. Kali ini aku mau sharing tentang rambut yang berwarna. Dimana buat teman-teman udah lama kali aku nggak bikin konten tentang smoothing ya kan. Mohon maaf ya teman-teman ya. Sebenarnya aku itu kadang mut-mutan bikin konten ya kan. Banyak sebenarnya yang mau aku share kan. Tapi itulah mood kita itu nggak bisa dipaksa teman-teman ya. Nggak bisa dipaksa. Jadi buat teman-teman pemula yang baru bergabung, terima kasih buat kalian ya udah support aku sampai hari ini. Jujur, aku tuh sebenarnya kadang mau nyerah gitu kan. Tapi ya mau nggak mau aku harus tetap berbagi gitu kan. Karena apa gitu, masih banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan aku gitu. Nah di sini teman-teman sebenarnya kalau customer kita bagian belakang begini dia harus nunduk ya. Soalnya kalau nggak nunduk susah dia kena bagian kulitnya gitu ya. Jadi buat teman-teman untuk pengambilan bagian belakang ini dia harus benar-benar nunduk ya. Nah, jadi intinya untuk pengolesan obat itu kita harus detail banget ya. Jadi untuk pengolesan obat di sini aku nggak kasih yang resistan ya. Biasanya kan aku pakai yang resistan untuk pengolesan obat. Tapi beda banget loh teman-teman. Kalau yang resistan dia memang rambutnya lebih kilat gitu ya. Tapi kalau yang nggak resistan itu memang dia agak lambat dipencatokan ya. Nah jadi berhubung ini aku pengambilannya dari bawah, sebenarnya aku ini ngambilnya itu agak ngangkat loh teman-teman. Supaya nggak kena kulit kepala, kita harus angkat dia rambut tegak ya. Supaya apa? Supaya bagian pangkalnya itu nggak kena gitu. Pastikan bagian angkal sudah merata. Setelah udah enak begini cara pengolesan obatnya, baru kita turun ke bawah. Ya, kenapa banyak sekali teman-teman di pengolesan obat itu sering kali galau gitu ya kan. Iya memang kalau kita memang gak hati-hati agak ribet ya. Nah, pastikan di bagian pangkal ini sisir kita itu sampai enak jalan. Nah, aku di sini begitu masuk sisir langsung masuk jari. Ya, masuk sisir masuk jari. Nah, jadi disitulah kita tahu rambut itu kusut atau tidak gitu ya. Nah udah sampai rata, benar-benar rata, kalian perhatikan ini. Nah setelah udah enak sisirnya jalan nih, aku nemu nih sisirnya udah bisa jalan ke bawah, langsung aku jalankan. Nah kalau kira-kira obatnya masih kurang ke bawah, baru aku tambahi gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya untuk pengolesan obat itu butuh teknik teman-teman, butuh teknik ya. Bukan hanya dioles terus semoting dua jari, bukan perkara semoting dua jari, dan bukan perkara cuci-cuci terus catok, enggak ya. Di sini aku mau sharekan buat teman-teman, aku udah banyak konten aku nih di sini supaya teman-teman lebih mengerti ya. Ditonton sampai habis ya. Supaya apa? Supaya lebih dapat. Dan video-videonya itu jangan ditonton hanya satu. Kalau bisa ditonton semuanya teman-teman. Kalau kalian mau follow TikTok aku boleh. Kalau kalian mau follow Facebook aku juga boleh. Yaitu Facebook aku Sandra Lahiasi Pangkar. Instagram aku Sandra Salon 28. Di situ aku sering. Tapi sekarang aku sering di Facebook sih. Kemarin aku sering di TikTok ya kan. Karena banyak yang bully aku jadi nggak kuat teman-teman. Nggak kuat aku dibully. Untuk mengerjakan rambut yang seperti ini kan kita butuh mood yang benar-benar bagus. Kita butuh semangat gitu kan. Nah tiba-tiba kita mengerjakan rambut yang begini, kita dapat bulian dari penonton, aku nggak kuat gitu. Padahal awalnya aku itu live itu di TikTok, aku pengen cerita sama teman-teman, aku mau kasih sharing sama teman-teman bagaimana cara pengerjaan rambut yang seperti ini. Itu loh tujuan aku pertama. Ternyata banyak sekali yang bully, tapi yang bully itu bukan orang salon ya teman-teman. Mereka pada yang nggak tahu gitu. Tapi biasanya kalau orang-orang salon pasti mereka tahu, oh, ini bukan hal yang gampang untuk mengerjakan rambut seperti ini. Pasti, iya kan? Bukan hal yang gampang. Bisa loh kurus. Yang tadinya rambutnya dia tidak keriting bisa jadi keriting. Itu sangat penting sekali teman-teman ya. Penting sekali kalian perhatikan bagaimana caranya supaya kita terlatih. Oke, di sini aku mau sharekan buat kalian semuanya. Perlu kalian aku kasih tahu teknikku ya. Kalian kalau masih pemula dan benar-benar pemula,
Jangan kalian buat mahal-mahal kali salon kalian ya. Jangan. Sebenarnya sih kalau kata rugi ya pasti rugi dong. Di tenaga, di obat. Tapi percayalah kalian, suatu saat ketika kalian sudah ahli di bidang itu, orang pasti nyari kalian loh. Iya, orang pasti nyari kalian. Kalian jangan takut, aduh murah nggak bagus, jangan. Kalian harus berani melakukan hal yang positif. Kalian harus berani berbuat hal yang baik, ya. Berbuat hal yang baik itu apa? Kalian lakukan smoothing promo murah. Terus kalian berkaryalah. Jangan karena hasil smoothing kalian promo 150.000, 100.000, kalian buat hasilnya lebih murah atau kualitasnya 100.000 aja. Jangan. Mari kalian kerjakan yang 100.000 itu seolah-olah itu benar-benar bagus banget. Ketika kalian mampu melakukan itu, maka nama kalian itu akan dicari teman-teman. Ya, buat para pemula, belajarlah untuk memberi yang terbaik. Ya, belajar untuk melakukan hal-hal yang kecil. Ketika kalian menghargai hasil karya kalian itu dari hal yang kecil, maka percayalah kalian, nanti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kalian pasti ngerasain gimana sih rasanya itu di setelah kita udah dapat tekniknya, setelah kita udah paham gitu ya. Itu pasti teman-teman. Ya. Jadi ayo buat teman-teman yang kalian mau benar-benar belajar, silahkan kalian benar-benar belajar serius. Jangan ketika belajar ya belajar kayak nggak sungguh-sungguh ya. Jujur kalau kalian tanya, iyalah enak lah Kak Sandra itu mah udah begini begono. Kalian nggak tahu proses perjalanan hidup gitu seperti apa. Aku itu mungkin kalau dihitung dari dulu sampai sekarang nggak pernah salonku mahal-mahal kali. Kalau ku buat salonku mahal-mahal kali, jantungan aku. Takut aku nanti gak datang dia. Itulah aku. Padahal biasa aja orang nganggap murah pun. Tetapi ada masa-masanya kita melakukan hal yang mahal. Ada juga masa-masanya kita murah. Iya bener, serius. Ada. Aku udah ngalami kalau dari Januari ke bulan Mei itu lumayan. Ya rame. Tapi kalau dari bulan-bulan nanti ke 7, 8, 9 itu pasti udah terasa kita agak-agak sepi begitu. Kenapa? Karena mereka menunggu bulan 12 biar sekalian disungutin pas di bulan 12 gitu. Nah gimana caranya supaya kita itu nggak sampai mentok-mentok banget? Gimana caranya supaya kita itu benar-benar gak kekurangan? Jadi kita harus belajar berpikir ya teman-teman. Belajar kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, dengan cara kita buat smoothing promo, terus hasil kita bagus, pasti orang-orang akan datang. Kalau kalian tanya aku, kayak mana dong Kak Sandra kalau ketemu rambut yang banyak, tebel, ikhlas nggak? Nah, sebenarnya kalau dikatakan ikhlas, ya harus ikhlas. Jadi sebelum kita melakukan hal yang promo, kita harus benar-benar belajar ikhlas, belajar tenang, belajar kita bahwasanya kita bekerja bukan untuk kita. Kita bekerja untuk ke depan orang tahu siapa aku. Begitu. Ya, ke depannya orang tahu, oh aku ini Sandra lo atau aku ini si Anu lo yang dulu dibully orang. Gitu. Jadi kita itu harus berani keluar dari zona nyaman. Ada kalanya kita mempertahankan harga 300-450 ribu, tapi jarang orang datang. Bener nggak teman-teman? Tapi ada kalanya kita bikin murah, tapi rame orang datang. Nah kita harus bijak teman-teman ya. Bijaklah dalam bertindak, bijaklah dalam melakukan hal sesuatu yang baru. Bukan berarti kalau kalian menganggap kalian rugi, stop ya. Kalau kalian menganggap rugi kali pun aku, stop, jangan dilanjutkan. Tapi ketika kalian sanggup melakukan ikhlas itu, iya kan, itu kalian mampu melakukan hal-hal yang positif ya. Udahlah aku ikhlas deh, 100.000 itu aku anggap memberi. Aku anggap aku lagi ujian, aku anggap aku lagi praktek. Nah ketika kita melakukan hal-hal yang positif seperti itu, maka kita itu sudah termasuk melatih diri kita untuk menjadi orang sukses. Ya, jadi buat teman-teman semuanya para pemula, kalian jangan langsung takut-takut. Kalian jangan langsung
gagal sekali nyerah. Yang penting udah tahu sudah. Tidak cukup. Sekedar tahu itu tidak cukup loh teman-teman. Ya, sekedar tahu itu tidak cukup. Dan yang paling penting adalah telaten. Ketika kita telaten, ketika kita rajin, ketika kita terus mengevaluasi diri kita, apa yang salah, apa yang kurang, bagaimana cara memperbaiki rambut yang rusak, bagaimana cara memperbaiki rambut yang begini. Jadi kita harus upgrade, cari tutorial banyak kan. Nah, buat teman-teman kalau kata gagal itu udah pasti deh ada rasa gagal. Tetapi jangan kalian ketika kalian gagal, kalian stop untuk bekerja. Tidak. Justru kalian harus semangat cari kesalahan. Kenapa tadi rambutku gagal smoothing? Kenapa tadi begini? Nah, ketika rambut orang itu gagal kita buat, kita harus belajar mengevaluasi diri. Apa yang harus kita perbaiki? Bagaimana caranya supaya hasil rambutku lebih bagus? Bagaimana caranya supaya aku itu lebih dikenal orang? Bagaimana caranya supaya orang benar-benar tahu aku ini loh yang dulu pernah dibully orang gitu. Nah, itu sangat penting kita jaga ya, sangat penting. Jadi buat teman-teman semuanya, ini aku pengolesan obat sambil cerita ya, supaya kalian nggak ini perhatikan ya. Kalian perhatikan tanganku, aku supaya kalian bisa. Nah, bagian leher ini kalian angkat tegap ke atas. Ini kan aku pengambilan kameranya dari bawah, jadi nggak kelihatan dia diangkat. Sebenarnya itu diangkat teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini setelah aku selesai pengolesan obatnya ini semuanya, aku pengolesan semuanya, paling di bawah tinggal sedikit aja. Begitu, aku baru smoothing 2 jari. Smoothing 2 jari itu aku tidak menunggu ya guys. Aku tidak pernah menunggu 12 menit atau 15 menit atau 30 menit. Justru ketika aku selesai aplikasi begini, aku langsung smoothing 2 jari. Kenapa harus smoothing 2 jari? Arti smoothing 2 jari itu adalah meratakan obat. Kalau kita meratakan itu ketika udah obatnya masuk, ngaret-ngaret nanti. Ya. Jadi kalau udah masuk kali obatnya, baru kita smoothing 2 jari. Akhirnya berbulu lah di hasilnya. Yang stres siapa? Ya kita juga. Gitu kan. Oke, buat teman-teman semuanya, kalian ikuti ini semua apa yang udah aku sharekan. Semangat buat para pemula ya. Jujur aku udah ngantuk banget. Kalau masalah konten yang udah lama aku gak ngonten, memang ada mood-moodnya loh teman-teman. Gak dibuat-buat ya. Oke, terima kasih buat kalian semuanya. Jangan lupa kalian share ya. Kalian share supaya ketika kalian mengalami hal-hal yang baru, oh ternyata mereka butuh yang ini. Ternyata mereka butuh yang akhirnya aku tahu. Begitu ya teman-teman ya. Oke lah, terima kasih banyak buat kalian. Sarangeo. Nah, jadi setelah dicuci hasilnya sudah jadi lebih setengah lurus teman-teman. Dia nggak lurus-lurus amat tapi setengah lurus gitu, nggak sekembang yang tadi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita memang harus benar-benar paham tekniknya, teknik pengolesan obat, teknik pencatokannya, teknik smoothing 2 jarinya. Pokoknya segala teknik-teknik lah harus paham ya. Semua harus paham. Jadi di sini karena kami itu lagi buat smoothing promo ya, kami ngantri teman-teman. Jadi kami tuh ngantri smoothing promo ya, tapi hasilnya itu bener-bener hasil yang benar-benar berkualitas banget gitu ya. Jangan kita lakukan hal-hal yang enggak di luar kemampuan kita. Kita mampu melakukan yang baik tapi kita tidak mau berbagi. Itu sangat penting dijaga. Oke, buat kalian semuanya, ini dia teknik pencatokan. Dimasukkan sisir, lalu dimasukkan catoknya, dimasukkan lagi sisirnya, lalu kita masukkan lagi catoknya. Seperti itu ya teman-teman ya. Bagian pangkal belakang, bagian yang ke bawahnya yang lurus itu lambat aja teman-teman ya, pelan-pelan ya kayak gini. Jadi nggak harus sekaligus langsung benar-benar matang semua, nggak apa-apa.
karena rambut cowok itu sebenarnya jauh lebih besar-besar. Oke, terima kasih buat kalian semua. Aku udah ngantuk kali lo guys, nggak tahu lagi aku apa aku bilangnya. Maklum kalian ya. Wah, tengok-tengok kalian lah video aku ini. Tahu udah kayak mana aku bikin. Udah sambil tidur aku lo guys. Sambil tidur aku sambil membacakan komentar ini apa ini. Aduh, tapi ngantuk kali aku. Sayang kali kurasa tanggung-tanggung kerjaanku. Udahlah dulu ya guys. Jangan lupa kalian subscribe YouTubeku. Terima kasih. Jadi buat teman-teman semuanya, teknik pencatokan itu sangat penting sekali dalam hal menghasilkan ya teman-teman ya. Menghasilkan hasilkan matang gitu ya. Di sini aku pegang catoknya itu sebelah kanan, sisir catoknya sebelah kiri ya. Rambut yang seperti rambut yang aku pegang ini ya. Ini kan helainya tipis di ujung gitu ya. Ini harus lebih pelan kita pegangnya. Harus lambat gitu ya. Kenapa? Kalau teman-teman pernah menemukan rambut seperti ini, biasanya kalau kita catok cepet-cepet, dia setengahnya malah gosong. Pernah nggak kalian nemu rambut yang begitu? Kalau kalian pernah menemukan rambut seperti itu, berarti kalian harus hati-hati nyatok ke bawah. Jangan cepat-cepat sekali dilepas ya. Tapi kalau yang rambut yang helainya itu banyak, tebal, dia nggak masalah. Mau cepet kita lepas catoknya atau enggak, dia nggak masalah. Tapi biasanya ini untuk rambut yang helainya tipis, terus rambut yang berwarna, dia nggak boleh, dia harus benar-benar kencang sampai di ujung ya. Ini harus jangan tiba-tiba kayak di apa namanya ya, pak gitu, nggak boleh ya. Jadi agak-agak lambat aja sampai ke ujung ya. Kalau contohnya banyak yang nanya gini, Kak Sandra berapa kali berapa hitungan ke berapa kalian nyatoknya itu biar mateng gitu ya kan. Biasanya sih aku nggak ngitung, cuman yang aku ngerasakannya itu kalau gimana tanda-tanda mateng. Tanda-tanda mateng itu kalau kita kencang pegang sisir catok, hasil rambut itu dia lebih cepat licin ya. Contohnya seperti ini nih, aku udah ambil, terus aku masukkan sisir catok. Nah seperti ini. Jadi ini posisi sisir catoknya harus kencang ya. Kencang bukan berarti kulit kepala ikut ketarik, enggak. Nah kalau contohnya terlalu banyak lah diambil itu ya, tergantung rambutnya ya. Kalau helainya itu tipis harus banyak, tapi kalau helainya itu besar-besar harus sedikit begitu ya. Jangan disamakan helai tipis sama helai besar, dia nanti hasilnya beda ya. Makanya untuk teman-teman yang mungkin pencatokan itu jangan disamaratakan pencatokan helai besar sama pencatokan helai tipis ya. Kalau helai tipis dia lebih lambat, terus lambatnya itu kencang begini nih sampai ke ujung ya. Dia nanti bisa gosong kalau cepat-cepat dilepas ya. Begitu ya teman-teman ya. Kalau contohnya kebanyakan bisa dikurangi. Biasanya kalau rambut-rambut yang berwarna nggak banyak ya yang bilang, takut loh Kak Sandra rusak. Enggak, kalau rusak itu sebenarnya bukan karena warna rambutnya, tapi cara kita mengerjakannya teman-teman. Nah jadi kalau untuk rambut yang berwarna seperti ini, biasakan sebelum pengolasan obat dicuci pakai conditioner, jangan pakai sampo ya. Kalau pakai sampo dia gersang jadinya nanti, jadi harus pakai conditioner seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi kalau contohnya gagal gimana Kak Sandra? Kalau gagal kembali ke rambut semula itu bisa diulang. Nah ini aku pelan-pelan lambat seperti ini. Coba kalian latihan buat seperti ini ya. Nah kalau kita udah jalankan sekali seperti ini, kita tinggal memantapkan aja sekali lagi itu. Jadi kita nggak capek kali. Di sini aku nggak ada capeknya sih kalau untuk kerja itu. Capeknya itu paling kalau kita capek mikir aja. Kalau kita nggak mengeluarkan tenaga dalam, nggak capek kali lah. Buat teman-teman doakan ya aku bisa semangat bikin konten. Soalnya banyak sebenarnya yang aku sharingkan sama kalian semua, tapi kadang-kadang ada malas-malasnya juga teman-teman. Ya, nah ini dia setelah dicuci step 2. Kan sudah beda kan teman-teman. Berhubung rambutnya itu ini apa namanya? Agak kering, ya agak kering rambutnya. Gersang lah ibaratkan begitu ya. Jadi ini udah selesai pencatokan step 2. Aku menggunakan obat step 2 yang dari NR. Ya bisa kalian lihat bedanya, tadi gersang kali gitu kan, tapi setidaknya berkurang lah teman-teman ya. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Jangan lupa ya kalian kalau udah berhasil boleh kalian DM aku di
Instagram aku Sandra Salon 28 ya. Jadi kalau udah begini nyatoknya kita nggak capek lagi dan tidak lama lagi. Kalau rambutnya kering gersang rusak seperti itu, jangan biasakan menggunakan hair dryer yang panas ya, hair dryer yang dingin aja. Nah jadi itulah bedanya kalau kita paham di teknik ya teman-teman. Kalau kita udah paham tekniknya enak, terus kita tidak terlalu khawatir lagi. Buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Terima kasih, jangan lupa kalian share. Ya kalau ada kekurangan saya, mohon maaf. Ya saya hanya berjuang untuk berbagi ilmu ya. Terima kasih buat semuanya. Salam sukses buat kalian ya. Semangat lah. Pokoknya aku tetap kasih semangat buat kalian. Terima kasih. Thank you.